Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 pemasaran untuk produk canggih kelas B akan mempresentasikan marketing plan kami untuk proyek proposal. Terlebih dahulu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami, yaitu ada Susan Hamada, Safira Rizka, Tania Amalia, Hari Soleh, Trinila Mardianti, Fadilah, Nabila Zahra, Jelita Plat Cynthia, dan Adiatma Arya. Yang pertama adalah studi kasus perusahaan. Kemajuan teknologi saat ini mengubah berbagai pengalaman, termasuk pengalaman di bidang pendidikan. Salah satu metode pembelajaran yang saat ini dilakukan adalah melalui tablet, komputer, dan telepon seluler. Seniora merupakan salah satu perusahaan teknologi terlengkap di Indonesia yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan, di mana mereka menawarkan cara-cara kreatif yang berteknologi canggih untuk membantu siswa belajar dimanapun dan kapanpun mereka butuhkan. Seniora menyediakan banyak layanan tryout untuk semua jenis tes masuk perguruan tinggi berbasis online dan banyak bank soal beserta solusinya. Rencana pemasaran ini difokuskan untuk memudahkan seniora menemukan segmen konsumen yang tepat, memperkenalkan lebih luas manfaat yang mereka tawarkan, serta meningkatkan keuntungan yang diperoleh seniora. Tujuan dari rencana pemasaran ini adalah untuk membantu seniora membuat rencana yang komprehensif sebagai salah satu perusahaan teknologi pendidikan untuk mencapai tujuan dan misinya melalui platform digital. Rencana pemasaran berkonsentrasi pada analisis mendalam, baik internal maupun eksternal, terkait strategi pemasaran dan bauran pemasaran yang tepat. Selanjutnya adalah batasan. Jadi rencana pemasaran ini difokuskan pada perusahaan startup yang bergerak di bidang pendidikan di Indonesia. Karena rencana pemasaran ini dilakukan di Indonesia yang merupakan negara berkembang, maka pendekatan terhadap pelanggan teknologi tinggi itu akan berbeda dengan yang ada di negara maju. Hasil dari penelitian itu akan dibatasi dan berfokus pada rencana pemasaran serta program implementasi yang dapat diusulkan kepada perusahaan terkait. Selanjutnya adalah hasil. Jadi hasil penelitian ini merupakan model dan strategi pemasaran yang direkomendasikan untuk Seniora Education. Jadi dengan adanya rencana pemasaran yang tepat, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai strategi yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan layanannya kepada masyarakat dan memberikan informasi tentang cara memasarkan produk berteknologi tinggi dalam bidang edutech. Lebih lanjut, model dan strategi pemasaran ini dapat membantu Seniora Education untuk mencapai target pasar yang sesuai dan menjangkau lebih banyak konsumen yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada struktur marketing plan, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu pada bab 1, menjelaskan ruang lingkup pertanyaan penelitian dan memberikan gambaran singkat tentang perusahaan dan masalah yang dihadapi. Kemudian untuk bab 2 yaitu menjelaskan studi literatur yang dianggap relevan dengan pertanyaan penelitian di bab 1. Selanjutnya untuk bab 3 yaitu menjelaskan analisis pasar dan bagaimana rencana pemasaran untuk mengatasi masalah perusahaan. Dan yang terakhir untuk bab 4 yaitu menjelaskan kesimpulan dan saran untuk proses penerapan rencana pemasaran. Next. Ya, selanjutnya yaitu definisi produk canggih. Jadi untuk merumuskan konsep pengembangan produk berteknologi tinggi dan marketing plan produk canggih, maka perlu adanya pembahasan mengenai definisi dari produk canggih. Yang pertama yaitu pengertian dari produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari teknologi. Adalah aplikasi ilmu atau engineering untuk mengembangkan mesin dan prosedur agar memperluas dan memperbaiki kondisi manusia atau paling tidak memperbaiki efisiensi manusia pada berbagai aspek. Selanjutnya yaitu untuk kata high-tech sendiri diciptakan oleh Thomas H. pada tahun 1997. Kata ini kemudian digunakan oleh OECD untuk mengklasifikasikan industri untuk intensitas teknologinya berdasarkan pengeluaran R&D dalam kaitannya dengan output produksi dari nilai tambah. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa definisi dari produk canggih atau berteknologi tinggi adalah bagian dari produk yang melibatkan penerapan pengetahuan ilmiah yang berguna bagi efisiensi manusia dan membutuhkan investasi pengembangan yang tinggi. Oke, next. Lalu
selanjutnya ada interdisciplinary strategy pada pemasaran produk canggih. Jadi menurut Tao and Joshi, interdisciplinary strategic marketing framework ini merupakan salah satu cara dalam mengimplementasikan perubahan praktek pemasaran yang memungkinkan perusahaan dapat memasarkan produk dengan teknologi tinggi dengan lebih efektif, sehingga perusahaan nantinya dapat mencapai keunggulan kompetitif dan mendapatkan keuntungan lebih bagi perusahaan. Pendekatan interdisipliner ini disarankan untuk digunakan pada strategi pemasaran produk canggih. Dan dengan menggabungkan sudut pandang tim R&D dan tujuan pelaku pemasaran, strategi cross-disciplinary communication dan collaboration dapat menghasilkan model pemasaran produk canggih yang efektif, integratif, serta interdisiplinary. Dengan demikian, interdisiplinary strategi ini lebih baik dalam memahami bagaimana teknologi dapat digunakan dalam pemasaran produk canggih. Next. Lalu selanjutnya ada specific versus non-specific marketing science. Jadi menurut para ahli itu dalam pemasaran produk canggih, strategi dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu ada specific marketing science dan juga non-specific marketing science. Dan karena kunci sukses dalam sebuah strategi pemasaran ini bagaimana perusahaan dapat menyampaikan tujuan perusahaan secara efektif kepada pelanggannya, maka sejenis strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan Zeniora sendiri yaitu adanya specific science marketing pada berbagai inovasi radikal serta dampak yang dapat dirasakan oleh pelanggan secara nyata. Lalu ada isu marketing dan komersil, jadi Zeniora sebagai salah satu startup di bidang pendidikan digital, ini termasuk Red Ocean di Indonesia, jadi masalah-masalah yang dihadapi itu adanya kompetitor besar dalam sektor pendidikan digital saat ini, karena kita tahu di Indonesia sekarang sudah ada seperti Ruang Guru atau Zenius, yang notabene sudah lebih lama dan lebih memiliki nama daripada Zeniora. Lalu selanjutnya yaitu positioning identitas perusahaan, yaitu bagaimana Zeniora bisa mau dikenal oleh konsumennya, dan budget untuk kegiatan pemasaran perusahaan. Karena Zeniora ini belum dibiayai oleh venture capital yang besar, maka Zeniora harus bisa menciptakan kegiatan pemasaran yang sekiranya bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah dibiayai namun dengan budget yang lebih kecil. Lalu selanjutnya itu ada asesmen teknologi versus bisnis dan marketing, di mana penilaian atau asesmen ini tujuannya untuk memastikan bahwa produk yang diluncurkan ini sudah memadai dan siap untuk bersaing di pasaran. Dan penilaian ini berfokus pada keberlanjutan atau hubungan investor dan pelaku bisnis, dan hasil dari penilaian ini digunakan bagi tim pengembangan untuk mengetahui hal-hal yang perlu dikembangkan dan inovasi apa yang akan dilakukan supaya produk ini lebih diterima oleh konsumen. Banyak cara yang dilakukan untuk melakukan pemasaran. Nah, salah satunya melalui pemasaran digital. Jadi, pemasaran digital yaitu praktek untuk mempromosikan produk dan jasa dengan menggunakan saluran distribusi secara online untuk menjangkau konsumennya. Nah, kerangka penyusunan pemasaran itu ada beberapa. Yang pertama ada identifikasi bisnis, identifikasi pesaing, identifikasi pelanggan, identifikasi target bisnis, identifikasi kemajuan, dan penentuan strategi pemasaran digital. Nah, selanjutnya ada loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen adalah komitmen yang mendalam untuk membeli ulang atau berlangganan suatu produk atau jasa secara konsisten di masa yang akan datang. Nah, dalam hal ini, pemasaran digital adalah dasar di mana merek membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen, yang mana memiliki keunggulan yang mampu menjelaskan produk secara maksimal dan lebih efisien kepada konsumen, dan dapat menjalin relasi dalam dua arah sehingga meningkatkan loyalitas konsumen. Lalu selanjutnya ada platform pembelajaran berbasis daring, yaitu sebuah suatu platform yang menyediakan pelayanan jasa dalam bidang pembelajaran. Dapat berbentuk media yang bisa diakses melalui telepon genggam, tab maupun laptop selagi perangkat tersebut terhubung dengan internet. Platform ini juga menghubungkan materi pembelajaran yang telah dibuat menjadi suatu video dengan penjelasan ke dalam suatu layanan yang sudah terintegrasi. Nah, platform pembelajaran online atau
e-learning seperti Zeniora ini harus didukung oleh beberapa komponen. Seperti yang terlihat pada gambar, terdiri dari beberapa komponen, yaitu strategi pembelajaran, model pendidikan, dan teknologi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini dapat bersifat eksploratif, kolaboratif, reflektif, dan lain sebagainya. Kemudian strategi pembelajaran tersebut dapat diimplementasikan melalui model pendidikan fleksibel, terbuka, terdistribusi, atau yang lainnya. Selanjutnya, strategi pembelajaran dan model pendidikan ini juga harus didukung oleh teknologi pembelajaran yang memadai. Teknologi pembelajaran ini diantaranya terdiri dari sistem perangkat lunak atau software yang biasa disebut sebagai Learning Management System atau LMS, dan juga infrastruktur seperti komputer, jaringan internet, dan perangkat multimedia lainnya. Oke, lalu selanjutnya, apa yang membuat online educational platform itu menjadi baik? Yang pertama ada kenyamanan dalam penggunaannya. Kenyamanan dalam konteks memberikan kenyamanan kepada siswa dan mendapatkan kepercayaan inisiasi, sehingga platform pendidikan online dapat mencapai kondisi puncak ketika siswa merasa nyaman melakukan sesuatu dalam platform tersebut. Yang kedua ada faktor kemudahan dalam melakukan komunikasi. Di sini, online educational platform memfasilitasi komunikasi yang lancar antara peserta didik dan guru merupakan salah satu langkah awal dalam membangun platform pembelajaran online yang baik. Lalu yang ketiga, pembelajaran yang dapat diatur oleh siswa itu sendiri. Siswa dapat mengontrol kursus, membuatnya lebih baik bagi mereka karena mereka menyesuaikan kursus mereka dengan preferensi mereka sendiri. Lalu selanjutnya ada fun learning. Salah satu keunggulan platform pembelajaran online yang dapat dilakukan adalah membuat keasikan dalam pembelajaran seluas-luasnya. Jadi di sini materi bisa dibentuk dalam sebuah permainan dan sejenisnya. Lalu ada faktor penyajian materi. Ketersediaan berbagai macam materi dalam online learning dapat membantu siswa untuk mendapatkan lebih banyak ilmunya. Lalu akses yang fleksibel. Para pengajar dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja, dan dapat dilakukan di mana saja tanpa ada batasan jarak, tempat, dan waktu. Lalu yang terakhir ada mengimplementasikan solusi yang kreatif. Di sini, melakukan variasi cara mengajar untuk mencapai dasar kompetensi yang ingin dicapai dengan bantuan komputer dalam bentuk video interaktif dan virtual reality. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.